Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, kameranya dihidupkan yuk. Lihat muka kalian nih, jangan muka ibu doang. Hidupkan kamera. Hidupkan kameranya diarahkan ke wajah kalian ya. Oke, yang belum absen, silakan absen dulu di kolom chatnya. Privat boleh, komen di buku apa semua juga boleh. Silakan absen dulu. Yang lain, ayo kameranya dihidupkan. Sambil nunggu teman-temannya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang membuat kerajinan dari bahan plastik. Oke, bahan lunak, bahan keras anorganik tapi plastik. Ya, limbahnya tapi yang anorganik. Salah satunya adalah plastik. Oke, terserah plastiknya mau apa aja, yang penting yang bahannya sesuai anorganik. Ya. Sebelumnya kemarin ibu udah kasih tugas di classroom yang minggu kemarin. Sudah dikerjakan atau belum? Kalau yang bermasalah dengan ini langsung aja yang kamera dihidupkan. Sudah dikerjakan belum? Tugas minggu kemarin. Oke? Ada pertanyaan nggak soal tugas kemarin? Kemarinnya cuma jawab soal tuh. Sudah dikerjakan? Kalau sudah coba ngangguk aja. Sudah dikerjakan tugas minggu kemarin? Suara saya terdengar atau enggak? Hah? Suara saya kedengaran nggak nih? Halo? Kedengaran? Kedengeran, Bu. Nah, gitu. Oke. Kita mulai ya. Tugas, sebenarnya hari ini saya mau bikin tugas proyek perancangan. Kalau kemarin saya minta kalian untuk merancang, buat tugas perancangan. Kalau sekarang saya mau buat tugas laporan. Buat tugas laporan, sama seperti perancangan tugasnya. Ada alat-alat, ada bahan, ada langkah-langkah. Tapi kalau disertakan dengan foto kegiatannya. Oke. Sekarang saya kasih video dulu cara membuat bunga dari sedotan. Oke. Perhatikan ya, nanti ada pertanyaan dari video ini. Nanti saya jawab, nanti mau kasih nilai. Oke? Apakah terlihat videonya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke.
jaringannya ya? Video. Hah? Mau masukin video dulu. Ada Pak Ali kan? Ada. Pak Ali di ruangan PJJ nggak ada? Oke, wah, udah nambah. Gimana? Udah lihat videonya? Ayo kameranya dinyalain dong, jadi ibu bisa lihat mukanya. Oke, tadi udah dilihat videonya. Ini tuh jam-jam segini tuh jam-jam kawan sebenarnya kalau ibu bilang. Kalian lagi ngantuk-ngantuknya, lagi lapar-laparnya, disuruh ikut Zoom. Yuk, semangat ya. Tadi sudah dilihat videonya. Terus ada yang bisa berbukti kasih tahu ibu nggak tadi alatnya apa aja? Alatnya tadi apa aja sih? Alat ya. Tadi dia buat bunga. Pakai alatnya apa? Sedotan. Sedotan. Sedotan termasuk alat atau bahan? Bahan. Bahan. Pintar. Terus kalau gunting termasuk alat atau bahan? Alat. Ya. Jarum? Alat. Benar? Alat. Alat atau bahan? Apa, Bu? Apa, Bu? Benang. Benang itu alat atau bahan? Bahan ya, Bu? Alat. Benang, kalau benang dibuat untuk membuat pakaian, itu adalah bahan.
Untuk kerajinan adalah Alat. alat, ya, karena dia untuk menariknya itu pakai benang, ya. Kalau untuk membuat kerajinan dengan bahan tekstil, membuat baju, membuat handuk itu menggunakan benang. Benang fungsinya adalah bahan. Jadi bahan itu adalah hal utama yang diperlukan untuk membuat kerajinan. Alatnya adalah alat pendukung yang digunakan untuk membuat kerajinan. Alat, alat atau bahan? Alat atau bahan? Bahan. Oke, alat sama bahan sudah. Lalu langkah-langkahnya, pertamanya tadi diapain sih? Pertamanya tadi ada berapa jenis sedotan? Ada berapa yang digunakan? Ingat nggak? Ada berapa warna? Tadi yang pertama itu untuk kelopak bunganya. Yang kedua untuk tengahnya. Yang ketiga untuk daunnya. Berarti ada berapa warna? 3, Bu. 3 warna. 3 warna sedotan. Bahan utamanya dia hanya menggunakan sedotan. Oke? Dia hanya menggunakan sedotan untuk bahan utamanya. Langkah-langkahnya, ada yang bisa nyebutin langkah-langkahnya? Tadi pertamanya itu diapain dulu sih? Ayo. Tadi pertamanya diapain dulu? Salah nggak apa-apa. Nanti Ibu benerin. Pertamanya tadi diapain dulu sih? Sedotan itu tadi pertamanya diapain dulu? Digunting. Potong-potong. Digunting, Bu. Nah, digunting seukuran yang sama. Dipotongnya ukurannya sama. Lalu dimasukin ke itu benang menggunakan jarum, ya. Dimasukin menggunakan jarum. Lalu sudah selesai kelopaknya. Lalu yang kuningnya diapain tadi? Sedotan kuningnya. Yang untuk tengahnya digunting. Yang tengahnya digunting supaya bisa membuat jadi bulatan di tengah, lalu dirapai buat tengahnya. Lalu yang hijaunya yang untuk daunnya, kenapa tadi bisa untuk yang melengkung? Diapain? Harus menggunakan gunting. Jadi dia bisa membentuk seperti gaun melengkung. Oke. Nah, tugas kalian, saya sebenarnya hari ini cuma pengen jelasin tugasnya kalian, biar kalian gak bingung. Tugas kalian apa sih nanti buat yang nanti akan disubmit atau nanti akan dikirimkan ke saya, tugasnya apa, biar kalian gak bingung. Ibu jelaskan, oke? Hari ini tugas kalian itu membuat laporan kerajinan atau laporan proyek. Laporan proyek adalah langkah-langkahnya, alat dan bahannya, dan foto kerajinannya. Yang paling utama dalam laporan adalah foto ketika kamu membuat kerajinannya dan foto kerajinannya. Contoh, tadi kamu sudah melihat video membuat bunga. Kamu nanti tugasnya mau buat bunga dari sedotan juga.
alat dan bahannya ditulis, lalu langkah-langkahnya ditulis. Setelah selesai ditulis, difoto ketika kalian sedang membuat kerajinannya, ketika kalian sedang membuat bunganya dari sedotan difoto. Lalu setelah selesai difoto, ketika membuatnya, lalu setelah selesai hasilnya sudah ada, hasil kerajinannya juga difoto. Ya, hasil kerajinannya juga difoto. Dibuat dalam satu atau lebih, boleh foto, mau satu-satu submitnya boleh, dikirim di Classroom-nya satu-satu boleh, atau mau kamu gabung boleh. Yang penting terlihat jelas. Ini kayak ada satu contoh tugas, tapi emang tugas kelas 7. Ya, ini tugas kelas 7, tapi menyerupai seperti ini tugasnya yang saya minta. Kelihatan? Burem, Bu. Burem. Kalau burem, coba internetnya diperbaiki dulu. Sebenarnya ini nggak harus terlihat jelas banget sih di kalian. Saya cuma ngasih gambaran. Di sini kenapa saya bilang dia tugasnya bagus? Karena dia menyertakan gambar alat dan bahannya. Kalian bisa kan ngedit kayak gini? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya tidak mengharuskan kalian membuat seperti ini, tapi ini adalah salah satu contoh yang bagus. Ya, di sini dia menjelaskan. Di sini udah ada alat dan bahannya, dan ada langkah-langkahnya. Di sini dia menjelaskan alat dan bahan. Lalu di sini ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah ketika membuat kerajinannya? Sudah? Kalau sudah, di sini dia menjelaskan alat dan bahannya apa. Tapi di sini salahnya adalah alat dan bahan digabung. Harusnya alat dan bahan itu harus dipisah ya. Alat sendiri, alatnya apa saja, lalu di sini bahannya apa saja. Oke. Sudah seperti itu langkah-langkahnya, difoto seperti ini. Potong kulit jagung, lalu disiapkan kotaknya, dibuat seperti ini sampai selesai langkah-langkahnya. Oke. Lalu yang terakhir difoto hasil kegiatannya, hasil kamu buat kerajinannya itu difoto seperti ini. Saya tidak mengharuskan fotonya seperti ini ya, maksudnya per langkah-langkah boleh banget, ini lebih bagus. Tapi kalau kalian agak kesulitan, di foto satu aja nggak apa-apa. Satu foto langkah-langkahnya, satu foto kerajinannya, dan satu foto alat dan bahannya. Seperti itu. Dan satu lagi foto seperti ini yang menjelaskan alat bahan dan langkah-langkahnya. Seperti itu. Ya, kalau ini dia membuatnya di Microsoft Word. Dia membuatnya di Microsoft Word lalu diubah ke PDF. Kalau kalian bisa, boleh banget kalian buat seperti ini. Tapi kalau kalian gak bisa, kalian pakai fitur photo grid juga nggak apa-apa. Ya, kalian lebih pinter lah ngedit-ngedit kayak gini kalau menurut saya. Oke, dibuat seperti ini. Kalau misalnya kalian agak kesulitan buat seperti ini, kalian buat ini aja nih. Langkah-langkahnya dibuat, sudah dibuat di kertas lembar atau di buku, difoto, lalu langkah-langkah langkah-langkahnya ketika kamu membuat difoto, dikirim, lalu hasil akhirnya difoto. Jadi minimal ada 3 foto yang dikirim ke saya. Pertama adalah alat, bahan, dan langkah-langkah. Tulisannya, alat, bahan, dan langkah-langkah. Yang kedua adalah foto ketika kalian membuat kerajinannya. Yang ketiga adalah foto ketika hasilnya sudah selesai. Oke.
Jadi ada 3 foto. Minimal 3 foto. Kayak tadi lebih bagus. Mau foto di alat-alat bahan yang difotoin semua itu lebih bagus. Tapi kalau kalian agak kesulitan membuatnya, boleh 3 foto itu, minimal 3 foto itu dikirim ke saya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak mengenai tugasnya? Kolom chatnya masih aktif, kalau nggak mau dihidupkan mic-nya, di kolom chat, mungkin kalian ikut Zoom. Karena saya hanya menjelaskan ini di Zoom. Jadi kalian beruntung hari ini ikut Zoom. Saya tidak menjelaskan tugasnya secara terperinci di Classroom. Saya cuma nyuruh kalian buat ini di Classroom. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Bingung nggak saya suruh buat apa tugasnya? Kalau bingung saya jelaskan lagi. Ngerti? Tugasnya disuruh buat apa? Kerajinan dari sedotan, Bu. Boleh. Kerajinannya tidak harus sedotan ya. Kerajinannya kamu bebas. Kerajinannya bebas atau sedotan aja, Bu? Bebas. Tapi menggunakan bahan plastik. Ya, kerajinannya bebas, tapi menggunakan bahan plastik. Kamu mau pakai botol plastik boleh, gelas plastik boleh, ya, tapi harus dengan plastik. Tas plastik, tas kresek boleh, sedotan boleh, apapun itu, tapi harus menggunakan plastik. Ya, gitu. Berarti yang mau tanya? Sudah paham apa saja yang saya minta? Saya minta tidak. Ya, apa? Kenapa? Ada yang mau tanya? Saya minta 3 ya. Pertama, tugas foto tadi langkah-langkahnya, alat dan bahannya. Alat dan bahan dipisah ya. Alatnya apa, bahannya apa, lalu langkah-langkahnya gimana ketika kalian membuat kerajinan. Oke, 1. Yang kedua adalah foto ketika kalian membuat kerajinannya. Ketika kalian membuat kerajinan. Yang ketiga adalah foto hasil kerajinannya. Foto hasil kerajinannya. Ini tiga-tiganya ada nilainya. Tiga-tiganya ada nilainya. Foto apa? Langkah-langkah alat dan bahan itu 1 nilai. Foto ketika prosesnya itu 1 nilai. Foto ketika foto hasil karyanya itu 1 nilai. Jadi ada 3 nilai dari tugas hari ini. 2 nilai saya gabung, 1 nilai saya pisah. Jadi semuanya dikerjakan. Kalau tidak, nanti nilai kamunya tugasnya malah kurang. Yang harusnya kamu yang ikut Zoom nilainya jadi bagus, jadi nilai tugasnya nilainya kurang. Oke. Ada yang mau tanya nggak mengenai tugasnya? Bukan di Zoom. Jangan Zoom kamu nanya di WhatsApp. Biasanya kayak gitu. Jadi apa yang kamu mau tanya, biar teman-temannya juga ikut tahu. Kalau kamu malu buka mic-nya, kan ada fitur chat di private. Coba di chat private aja tanyanya boleh. Nanti ibu jawab pertanyaannya. Kalau masih bingung, ibu suruh ngapain sih? Ada yang mau tanya lagi? Tugasnya apa? Sudah paham? Ibu kasih contoh lagi yang ada di buku deh, biar kamu gak bingung. Ayo, sambil ibu cari tugasnya, ada yang mau tanya nggak? Tugasnya kayak gimana? Udah paham semua? Benar, udah paham semua. Fotonya pakai seragam bagus. Ibu menyarankan pakai seragam. Setelah ini kamu langsung bikin pakai seragam boleh. Tapi kalau misalnya kamu ngerjainnya
nanti sore tunggu misalnya, Bu, saya nunggu mama saya pulang dulu ya dari kerja, boleh pakai baju bebas. Saya tidak mewajibkan kalian pakai seragam, tapi nilai lebih kalau kalian fotonya pakai seragam. Oke? Akan saya kasih nilai lebih kalau kalian fotonya pakai seragam. Ada yang Bu, bertanya lagi? prakteknya pakai baju biasa apa seragam, Bu? Itu tadi Ibu jelasin, makanya Ropi kemana aja. Jangan di Ropi. Kemana sih makanya? Bukannya cuma nyalain Ropi. Terserah, Ibu lebih menyarankan kalian pakai seragam. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa pakai seragam karena ngerjainnya sore, sedangkan siang baju kamu dicuci, kan nggak mungkin kamu ibu suruh pakai baju basah, bener nggak? Jadi, ibu menyarankan kamu pakai seragam. Tapi kalau terpaksa tidak bisa pakai seragam, nggak apa-apa nggak pakai seragam. Dia mau tanya lagi. Bu, kerajinan Halo, stick boleh nggak, Bu? kenapa Mas? Kerajinan dari stick boleh nggak, Bu? Kerajinan dari stick, ibu mintanya pakai bahan plastik. Ya, kalau stick itu kayaknya termasuknya bukan bahan plastik. Itu kayu keras. Ya. Ibu mintanya pakai plastik. Plastik apapun itu terserah kamu, yang penting plastik. Sedotan lebih gampang sih. Contohnya di YouTube banyak banget contohnya di YouTube. Nggak harus yang kayak sama kayak ibu tadi. Kamu mau bikin apapun dari sedotan boleh. Nih, gue ada lagi contohnya. Ini lebih bagus lagi kalau kamu kayak gini. Tapi kalau ini termasuknya bukan, kalau ini termasuknya bukan laporan ya, tapi proyek sama seperti yang kamu bikin kemarin. Ada mau tanya lagi? Bahannya plastik ya, kan? Apapun itu yang penting pakai plastik. Ada mau tanya lagi? Yang kemarin pakai sabun, kesulitan ya. Kemarin banyak yang laporan ke saya, Bu, saya sabun udah habis juga, tapi nggak selesai-selesai. Benar nggak? Ibu kan nggak minta kamu bikin tugasnya yang rumit-rumit. Yang gampang aja kamu bikin gambar apapun yang gampang dan selesai. Ini yang kalian sering kelemahan kalian tuh, nih. Kalian membuat sulit tugas yang mudah. Benar nggak? Kalian itu sering membuat sulit tugas yang mudah. Contoh, ibu sekarang ngasih tugas kalian bikin sesuatu kerajinan dari bahan plastik. Sebenarnya itu mudah. Kamu bikin apapun itu dari plastik, misalnya kamu mau bikin gelas plastik bekas, terus kamu hias pakai cat warna, itu udah termasuk kerajinan. Itu udah termasuk kerajinan. Kamu hias pakai cat warna, itu udah termasuk kerajinan. Tapi kamu tuh kadang suka nyari contohnya yang susah. Kamu terus apa namanya, cara langkah-langkahnya. Ibu cuma minta kamu foto alat bahan langka. Foto udah dikirim. Terus ketika kamu membuat, foto dikirim. Foto kerajinannya dikirim. Udah. Tapi kadang itu kamu kata ibu harus kayak gini, enggak, ibu tidak mewajibkan kalian harus sama seperti yang contoh, tapi lebih bagus. Konotasi lebih bagus berarti kalau kamu mau punya nilai lebih, kamu mengikuti contoh. Tapi kalau menurut kamu sulit, saya kayak gini nggak apa-apa kan, nggak masalah. Yang penting tugas kamu dikerjakan. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Sebelum ibu kasih contohnya.
Ini contohnya. Kalau ini adalah perancangan ya, karena di sini ada kalimat perencanaan. Ini adalah perancangannya. Yang ibu minta cuma laporannya. Kalau laporan tidak perlu pakai identifikasi, tidak perlu pakai ide gagasan, hanya ketika pelaksanaannya aja. Ya, hanya ketika pelaksanaannya aja. Bahan, alat dan bahannya. Ini alatnya, ini bahannya. Kalau ini di buku paket semester 2. Di buku paket semester 1 ada contohnya, sama seperti yang kemarin ibu suruh tuh. Itu ada, sama seperti itu. Di pelaksanaannya saja. Menyiapkan bahan, alatnya apa saja, proses pembuatannya apa saja. Oke. Kalau sudah sampai proses, lalu di terakhir itu kamu lampirkan fotonya. Foto yang tadi ibu minta minimal 2. Satu, foto kamu ketika membuat kerajinan. Kedua, foto kerajinan yang sudah kamu buat. Oke? Ini adalah contoh di buku semester 2. Di buku semester 1 ada, coba kamu lihat. Ibu lupa di halaman berapa. Pokoknya di bab 1. Bab 1 akhir itu ada contohnya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Waktu kita masih 40 menit, 20 menit. Ada lagi yang mau tanya? Capek ya? Zoom capek ya? Capek banget ya? Kalian kayaknya udah mulai lelah. Dulu masuk kapan sih? Kadang ada yang WhatsApp saya gitu. Dulu masuk kapan sih? Bu? Capek banget kerjain tugas dulu. Capek ya? Zoom ya? Ini kalian ini anak-anak yang saya sampai hafal nih, kalian yang sering ikut Zoom. Karena kalian doang yang ikut, 22 orang, 25 paling banyak. Jadi 2 kelas, kalian anak-anak hebat sih. Hebat banget. Rapi, Rapi. Tetap semangat Zoom-nya ya. Coba, ada yang mau ditanyain nggak? Udah paham semua tuh, bener nih. Tuh, ganteng-ganteng, coba kameranya dihidupin. Biar ibu bisa lihat ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak mengenai tugasnya? Sudah paham semua? Mumpung di Zoom. Jadi kalau kamu tanya, mungkin temennya yang sebenarnya mau tanya, udah terjawab sama pertanyaan kamu. Oh iya, tadi saya mau nanya itu. Untung dia nanya. Gitu. Nah nih, udah nggak ada yang mau ditanyain lagi nih. Sudah paham tugasnya apa? Coba ibu mau tanya siapa ya? Sania? Sania? Hai Sania. Ini kamu nge-freeze. Sania kayaknya nge-freeze deh. Siapa? Oh, Sania? Ibu mau tanya. Tadi yang ibu minta fotonya apa aja sih? Kan tadi ibu minta 3 tuh. Fotonya apa aja? Yang pertama? Langkah-langkah. Kalau langkah-langkah duluan. Tapi nyalain itu kameranya. Ibu penasaran nih yang mana? Udah mandi belum? Nyalain dong kameranya. Yang pertama itu apa? Fokus 1 2 letter. Alat dan bahan, Bu. Nah, pintar. Alat dan bahan. Lalu habis alat bahan apa lagi tadi? Baru langkah-langkah.
Habis Foto sedang langkah-langkah. mengerjakannya, Bu. Langkah-langkah Apa-apa? hasilnya, Hasil. Terus sebelum hasilnya apa? hasil kerajinannya, Sebelum hasil? Foto sedang mengerjakannya, Bu. Benar. Oh, udah pada pinter ternyata. Paket pengertiannya. Minimal satu foto ya. Minimal satu foto. Kalau lebih boleh. Kalau selama masih muat di classroom, lebih boleh. Kamu kalau foto grid kan? Kalau foto grid nggak? Tahu, Bu. Tahu foto grid. Marcel tahu. Yang lain tahu foto grid. Tahu, Bu, tahu. Tapi tahu. Terus yang lain? Tahu, Bu. Siapa? Nazila. Apa lagi? tahu Bu. Oh, oke. Kalau tahu foto grid, itu nanti fotonya kalau kamu bikin langkah-langkahnya lebih dari satu foto, kamu mau dibuat semua nih fotonya, langkah-langkahnya itu lebih bagus lagi. Kamu mau dibuat dari awal kamu bikin, itu sampai selesai langkah-langkahnya kamu bikin di foto, kayak yang tadi contohnya, itu boleh kamu pakai foto grid. Tapi harus jelas ya, fotonya harus jelas. Jangan sampai kepotong. Contoh, kamu lagi bikin, misalnya kamu sedang menggunting sedotan. Kamu mengguntingnya harusnya aku fotonya di sini. Tapi kamu fotonya di bawah sini. Kan ibu nggak tahu kamu beneran lagi gunting sedotan atau enggak. Fotonya doang nih kayak gini. Jadi fotonya itu posisinya ada di masuk ke gridnya ya. Mengatur, pokoknya lebih pinter lah kalau ngedit-ngedit kayak gitu. Oke, diatur pokoknya gimana caranya biar langkah-langkahnya kelihatan. Di classroom, nanti di-upload, ibu bikin tugasnya di classroom, nanti uploadnya di classroom. Ini gak ada yang mau tanya tugasnya terakhir kapan. Yakin banget dikerjain hari ini semua. Hebat. Kapan, Bu? Hebat. Nah, jadi nanya nih, tugasnya terakhir kapan? Kalau kita hari ini terakhir bisa. Bisa. Ibu kasih batas waktu sampai hari. Tugas Ibu kasih batas waktu sampai hari Jumat ya. Hari Jumat jam 12 malam. 23:59. Oke. Kalau kamu ngitungnya jam 00:01, udah lewat hari Jumat, udah masuk hari Sabtu, nilainya ibu kurangin. Yang harusnya mungkin kamu dapat 90, ya 95 minimal. Kalau kamu ngerjainnya tepat waktu, minimal banget nilai yang ibu kasih itu 80. Minimal, kalau misalnya kamu tugasnya ada yang menurut ibu salah, menurut ibu nggak sesuai, minimal ibu kasih itu 80 kalau tepat waktu. Kalau kamu kuat, nilai itu kamu sebagus apapun, maksimal ibu kasih 90. Rugi kamu. Benar nggak? Jadi, ibu kasih batas waktu mengerjakan sampai hari Jumat jam 23:59. Ya. Yang belum absen, ya absen dulu. Yang mau tanya, silakan. Di kolom chat, ini ada kolom chat private. Yang to everyone itu diganti nama ibu. Yang SMP ini nanti dikirimnya ke ibu doang. Tahu kan? Tuh berpindah masuk private. Bu, absen nggak, Bu? Absen, kolom chat. Di kolom chat absen. Nanti ini juga recording ini kan ibu ada. Jadi kamu walaupun kamu absen di kolom chat, soalnya ada. Bener nggak tahu nih kalian ada termasuk tersangka yang di sini atau bukan. Absen. Dan doang. Terus habis itu keluarnya di dari Zoom. Jadi ini masuk absen doang, keluar lagi. Itu nanti ada ibu punya recordingnya. Kamu berapa menit ikutnya sih. Ya yang belum absen dulu. Ada lagi yang mau tanya?
Absennya di kolom C. Udah paham semua nih. Bener udah paham semua. Bener nih, udah paham semua. Kalau belum paham, bilang ya. Jangan sampai yang ikut Zoom ini, karena anak-anak yang ikut Zoom biasanya saya hafal, soalnya kalian sedikit jumlahnya. Jadi jangan sampai yang kalian ikut Zoom disia-siain waktu di Zoom-nya, nggak ditanyain di sini, mumpung Ibu jelasin langsung. Udah, ada yang mau tanya lagi nggak? Tugasnya yang mana ya? Bener ya? Bener ya? Gak ada yang mau tanya lagi nih, beneran nih. Bener nih, gak ada yang mau tanya. Jangan sampai dia telepon jatuh ke Ibu. Ya, abis jam selesai nih, ada aja ntar yang WhatsApp, tugasnya apa. Oke, kalau sudah selesai, kita sekarangnya, terima kasih sudah ikut Zoom hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatannya, makan yang banyak, jangan mentang-mentang di rumah malas makan, jangan jajan dulu. Makanan yang sehat ya, jangan lupa minum vitamin. Terus apa lagi ya? Banyak-banyak berdoa biar kondisinya cepat-cepat pulih. Masa selama 1 tahun kita nggak ketemu. Pengen banget nih ngajarin kalian di kelas. Prakarya tuh serunya kalau kita praktek langsung, bener nggak sih? Pengen banget kayaknya praktek di kelas langsung gitu sama kalian. Oke? Semoga cepat-cepat pulih biar kita cepat-cepat bisa ketemu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.